sejarah wajib, proklamasi, dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Perundingan Hooge-Veldwe. Waktu pelaksanaan Perundingan Hooge-Veldwe. Perundingan ini dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 25 April 1946. Tempat pelaksanaan Perundingan Hooge-Veldwe bertempat di sebuah kota di Belanda yang bernama Kota Hooge-Veldwe. Tujuan pelaksanaan Perundingan Hooge-Veldwe. Tujuan dari perundingan ini tak lain ialah untuk menyelesaikan perundingan yang tidak tuntas antara Sultan Syahrir dengan Van Mook yang waktu itu berlangsung di Jakarta Februari silam. Arti pelaksanaan Perundingan Hooge-Veldwe. Bagi Indonesia, perundingan ini memperkuat citra Indonesia di hadapan negara Belanda karena membuat masalah Indonesia disorot oleh dunia internasional. Delegasi Perundingan Hooge-Veldwe. Perundingan ini melibatkan 3 negara, yaitu Indonesia, Inggris, dan Belanda. Yang pertama, Indonesia. Indonesia mengirimkan 3 putranya dalam perundingan ini. Yang pertama, Mr. Raden Mas Suwandi Notokusumo. Profesor Insinyur Raden Mas Suwandi Notokusumo adalah Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Indonesia yang menjabat pada 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956 dalam Kabinet Burhanuddin Harahap. Wakil kedua dari Indonesia adalah Dr. Sudarsono. Dr. Sudarsono adalah Menteri Sosial dalam Kabinet Syahrir I, Menteri Dalam Negeri di Kabinet Syahrir II, dan Menteri Negara di Kabinet Syahrir III. Yang ketiga, Mr. A.K. Pringgodikdo. Mr. Abdul Karim Pringgodikdo pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet masa Soekarno. Beliau juga menjabat sebagai Ketua BPK Bogor tahun 1957 hingga 1961. Selanjutnya adalah Inggris. Inggris hanya mengirimkan seorang wakilnya sebagai penengah dalam perundingan ini. Beliau adalah Sir Archibald Clarke. Sir Archibald Clarke adalah seorang diplomat Britania Raya. Beliau merupakan seorang duta besar untuk Uni Soviet dan AS. Beliau dijuluki First Baron Inverkeppel atau Lord Inverkeppel. Dan yang terakhir, Belanda. Belanda mencatatkan rekor dengan negara yang mengirimkan delegasi terbanyak pada perundingan ini. Belanda mengirimkan 5 orang wakilnya. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, Hubertus Johannes Van Mook. Hubertus Johannes Van Mook merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir setelah Jepang menguasai Hindia Belanda. Belanda juga turut mengirimkan Herman van Rooyen. Herman van Rooyen adalah Menteri Dalam Negeri di Kabinet Schermerhorn atau Dres. Beliau juga Duta Besar Belanda untuk Kanada, AS, dan Britania Raya. Kelak, beliau memimpin Perjanjian Linggarjati dan menangani masalah Papua bagian Barat. Selanjutnya, Dr. Lockman. Dr. Johann Heinrich Adolf Lockman adalah seorang politikus sekaligus Menteri Urusan Tanah Jajahan. Beliau tak mau berunding dengan Soekarno, tetapi mau dengan tokoh Indonesia yang lainnya.
Delegasi Belanda selanjutnya adalah Willem Drees. Willem Drees adalah seorang Perdana Menteri pada tahun 1948 hingga 1958. Dalam kurun waktu yang hampir sama, beliau juga memimpin Partai Buruh. Sebelumnya, Willem Drees dipercaya sebagai Perdana Menteri sementara. Willem Drees keluar dari Partai Buruh pada 1971 karena banyak ketidakcocokan. Delegasi Belanda yang terakhir adalah Willem Schermerhorn. Willem Schermerhorn adalah Perdana Menteri Kabinet pertama setelah Perang Dunia Kedua. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Partij van de Arbeid di Kabinet. Saat menduduki jabatan Ketua Komisi Umum untuk Hindia Belanda, beliau sempat mewakili negaranya dalam perjanjian Linggarjati. Hasil perundingan Hooge-Veluwe. Meskipun memakan waktu yang lama, perundingan ini berakhir dengan kegagalan. Memang, di akhir pertemuan dihasilkan draft Jakarta, akan tetapi tidak ada satupun yang isinya disetujui, sehingga tidak dilakukan penandatanganan. Hal ini membuat ketiga negara harus berunding lagi hingga Indonesia bisa merdeka seutuhnya. Video ini dibuat berdasarkan mind map tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya, Lintang Dwi Wahyuni, nomor 20, kelas 11 MIPA 4, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.